Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kita akan memulai pembuatan soal menggunakan Google Form dari awal sampai mendapatkan link yang akan digunakan. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita buka Microsoft Word dulu. Microsoft Word kita buka, kemudian new dokumen, kemudian kita buat soal dulu, atau yang sudah punya soal silahkan nanti disesuaikan dengan format yang sudah ada seperti ini. Nah, ini kita akan membuat soal menggunakan ChatGPT. Nah, kebetulan saya belum membuat soal, jadi kita membuat soal menggunakan ChatGPT. Kita kunjungi chatgpt.com di Google Chrome ya. Jadi kita buka Google Chrome dulu, terus kunjungi chatgpt.com, kemudian kita ketik di sini buatkan 25 soal pilihan ganda beserta kunci jawaban terpisah mata pelajaran. Saya ingin membuat mata pelajaran apa ya? Oke, Pancasila saja. Kita akan membuat mata pelajaran Pancasila kelas 9. SMP, materi tentang hubungan Pancasila Jadi format yang dibuat pada perintah ChatGPT seperti ini. Buatkan 25 soal pilihan ganda dan seterusnya, tulis mata pelajaran dan kelas. Kemudian tuliskan materi-materi yang diperlukan. Kemudian kita klik ini generate. Nah, biarkan ChatGPT memproses perintah yang kita masukkan. Ini cukup memakan beberapa waktu. Kita akan cepatkan saja videonya.
kita akan membuat 25 soal sesuai perintah yang kita buat. Jadi soal ini nanti bisa kita cek dulu apakah sesuai dengan yang kita mau atau tidak. Jika ada yang dirasa kurang, bisa kita revisi lagi. Jadi kita cek dulu dari awal apakah sesuai atau tidak. Nah, ini saya banyak soal yang pasal-pasal, sepertinya pasal-pasal terlalu sulit, maka kita revisi. Karena ChatGPT ini paham dengan konsep, jadi kita hanya menuliskan perintah revisi seperti ini. Ganti soal yang mengandung pasal-pasal menjadi soal logika. Kemudian kita klik panah lagi, biarkan ChatGPT memproses perintah kita. Dia akan merevisi soal-soal yang mengandung pasal-pasal menjadi soal-soal logika. Ini akan memakan banyak waktu juga, akan kita cepatkan saja videonya sampai soal yang ke-25. Sudah selesai, kunci jawaban juga sudah muncul. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita copy paste teks ini ke Microsoft Word. Kita copy dari awal sampai soal yang ke-25, kemudian kita copy Ctrl C, kemudian paste Ctrl V ke Microsoft Word. Kita pilih opsi paste yang hanya teks, ya. Di bawah biasanya ada tulisan CTRL, pilih hanya teks, ya, yang ada A tadi itu. Kemudian kita cek lagi dari awal apakah mengacak atau tidak. Halaman ini pilihan ganda ini harus menggunakan penomoran otomatis. Jadi kita klik di sini agar nomornya otomatis. Nah, ini kalau tidak begini nanti tidak terbaca oleh sistem Google Form yang akan kita masukkan. Jadi semuanya harus dibuat penomoran seperti ini. Nah, karena ini memakan banyak waktu, mari kita cepatkan saja videonya. Oke. Nah, sudah semuanya tersusun rapih seperti ini, wajib seperti ini ya, formatnya harus sama persis seperti ini. Baris pertama soal, kemudian pilihan ganda, kemudian diberi jarak 1 spasi atau 1 enter antara soal 1 dan soal selanjutnya. Kemudian jika ingin membuat soal yang panjang seperti ada penomoran setelah soal, maka kita pakai shift enter, ya. Shift enter, bukan langsung enter, karena kalau shift enter masih dalam satu baris yang sama. Kalau kita enter nanti berganti baris. Nah, nanti itu akan membuat soal baru di Google Formnya, ya. Jadi kita pakai shift enter, kemudian tuliskan nomornya seperti ini. Nah, ini garis-garis yang ada di Microsoft Word saya tidak usah diperhatikan karena ini saya buat seperti ini. Mungkin di
Word Bapak Ibu tidak ada garis-garis, yang penting dipastikan pakai Shift Enter untuk membuat soal yang seperti ini. Misalnya ini. Kemudian kita pastikan dari awal sampai akhir formatnya sama seperti itu. Baris pertama soal, kedua pilihan ganda, kemudian ketiga spasi, kemudian soal selanjutnya. Kemudian kita save, simpan ke tempat yang kita mau. Usahakan tempat kita menyimpan ini kita tahu di mana kita menyimpan, agar nanti ketika mencari file lagi tidak lupa. Saya akan menyimpankan soalnya di sini. Kita kasih nama soal STS 1 PKN. Kemudian kita kembali ke Google Chrome, kita buka Google Drive. Kemudian kita buat folder baru di sini agar filenya tidak mengacak, agar terkumpul menjadi satu folder. Kita klik folder baru, kita buat folder baru dengan nama yang diinginkan. Kita di sini tulis soal STS 1 TP 2024-2025. Kemudian kita buka foldernya, kita upload soal yang sudah kita buat tadi. Kita cari di mana kita menyimpan file soal tadi. Kalau sudah ketemu, kita open di sini, kemudian akan mengupload ke Google Chrome. Setelah terupload, nah ini ada huruf W. Nah, ini tandanya adalah file yang format dari Microsoft Word. Nah, ini akan kita ubah menjadi file dengan format Google Docs atau Google Dokumen. Caranya bagaimana? Kita klik 2 kali, kita masuk ke dokumen tadi, soal yang kita buat, yang sudah kita upload. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kemudian kita cek lagi dari awal sampai akhir apakah ada yang mengacak atau tidak. Baris pertama soal, kemudian pilihan ganda, kemudian ada jarak 1 spasi di bawah pilihan ganda. Semuanya diusahakan seperti itu. Kalau sudah, kita ke file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Nah, apa bedanya soal yang tadi itu sama soal yang ini? Nah, ini ada ekstensi .docx. Nah, ini format Microsoft Word, kemudian yang di sini tidak ada. Nah, kita cek di Google Drive, kita refresh dulu. Nah, di sini yang soal lama dari Microsoft Word ada logo W di biru-biru ini. Kemudian yang di sini tidak ada huruf W lagi. Nah, kita akan pakai yang
file yang sudah kita konversi ke Google Dokumen. Kemudian kita buat Google Form seperti ini. Setelah itu kita buka titik 3. Kita klik di titik 3 itu, kemudian dapatkan add-on, kemudian kita cari namanya Form Builder. Kita cari di penelusuran sini Form Builder. Nah, ini Form Builder yang dari Zephyrus Technologies. Kita pilih yang gratis, bukan yang plus ya. Yang plus nanti berbayar, kita pakai yang gratis, yang Form Builder saja. Nah, kita klik di sini, kemudian klik install. Nah, ini dilakukan hanya pada awal pembuatan. Kalau kita sudah pernah install seperti ini, maka tidak akan install lagi. Cukup nanti langsung import saja soal ke sini. Tunggu sampai loading selesai, prosesnya selesai. Kita silang di sini. Kita cek di atas itu ada Form Builder, kita klik. Kemudian kita klik start. Nah, sebelum ini biasanya ada pertanyaan, apakah Anda murid atau bukan, atau biasanya dalam bahasa Inggris are you student or no. Nah, kita pilih yang no. Nah, kemudian ada kolom checklist 3 kali, di bawahnya kita checklist saja 3-3-nya, kemudian kita lanjutkan. Setelah itu, setelah kita klik checklist dan kita pilih no, nah kita akan diarahkan tampilan seperti ini. Nah, kita pilih Google Dokumen. Nah, kita pilih Google Docs untuk mengimport soalnya. Nah, di sini muncul soal yang telah kita buat tadi. Yang kita pakai adalah soal yang tidak ada logo W di situ. Nah, kita pakai file yang telah dikonversi menjadi Google Docs. Nah, ini. Nah, yang tidak ada huruf W di biru-birunya. Kalau kita arahkan kursornya ke teks, maka akan tampil judul keseluruhannya soal STS 1 PKN kelas 9 2024. Nah, kita klik di sini insert. Tunggu Form Builder akan berjalan, kemudian kita ke bawah, kita pilih Advanced Feature. Kita pilih Advanced Feature. Kemudian kita hidupkan Shuffle Question Order ya. Nah, pokoknya samakan seperti ini, seperti yang saya punya. Kemudian enable default point on. Nah, di sini kalau kita akan mengisikan poin setiap soal. Kita cek dulu di kalkulator, nilai 100 dibagi soal dengan 25 soal. Nah, ketemunya 4, maka kita isi poin defaultnya 4. 4 kali 100, 4 kali 25, 100. Nah, pilih yang required, kemudian save settings. Kemudian kita cek preview dulu untuk memasukkan kunci jawaban.
Kita klik preview. Kemudian di sini nanti akan muncul soalnya. Kita akan memasukkan kunci jawaban. Nah, ini sudah muncul. Kita cek dulu. Nah, itu soal yang nomor tadi berhasil kan? Jadi satu soal. Nah, seperti itu. Nah, kita cek dulu dari atas sampai bawah. Kemudian kita masukkan kunci jawaban di sini. Kita buka ChatGPT lagi, kita lihat jawaban yang tadi. Kita samakan jawaban yang ada di sini ke Google Form. Nah, nomor 1 DABCB. Nah, kita hafalkan DABCB. Kemudian kita masuk ke Google Form, kita pastekan seperti tadi. Kita teruskan sampai kunci jawabannya terisi semua. Sampai ke halaman terakhir. Kita samakan kunci jawaban yang telah kita dapat tadi ke dalam sini. Ini fungsinya agar soal yang dikerjakan nanti sudah otomatis muncul nilainya, otomatis mengoreksi. Kita lanjutkan saja sampai nomor yang terakhir seperti ini. Hati-hati jangan sampai salah kunci jawaban. Nanti kalau salah, jawaban benar tidak akan terhitung sebagai jawaban benar. Jadi harus pas jawabannya benar, sesuai kunci jawaban, sesuai soal yang ada. Harus berhati-hati di sini. Kalau sudah semua, kita cek semuanya sudah terisi kunci jawabannya. Ya, tidak ada yang belum ada kunci jawaban, kita confirm change. Tunggu aplikasi memproses. Kemudian kita klik import now. Biarkan aplikasi memproses lagi. Nah, sudah selesai. Soal sudah kita import secara otomatis ke dalam Google Form. Kita silang saja di sini. Kemudian kita klik di sini. Kita tambahkan bagian. Nah, menjadi dua bagian, ada bagian 1 dari 2 dan bagian 2 dari 2. Bagian 2 kita tuliskan seperti ini. Ini boleh ditulis terserah sesuai Bapak Ibu inginkan. Kita bisa kreasikan, tebalkan, miringkan. Kemudian di bagian 1 kita tuliskan seperti ini. Sumatif tengah semester ganjil.
Ini bisa kita kreasikan lagi, bisa kita tebalkan, kita miringkan. Kemudian di kolom deskripsi formulir kita tuliskan seperti ini. Mata pelajaran Pancasila, kemudian kelas 9A dan B. Kemudian gini. Kemudian kita tuliskan waktunya 90 menit. Kemudian di kolom pertanyaan yang bawah ini kita tuliskan nama agar siswa menuliskan nama di sini. Pastikan poinnya 0 dan wajib diisi. Kita tambahkan pertanyaan. Pertanyaan kedua yaitu kelas. Kita pilih pilihan ganda. Kemudian kita isikan di sini 9A. Kemudian kita klik enter. Kita isikan 9B. Kemudian kita tambahkan lagi soal yang ketiga yaitu hari dan tanggal ujian. Di sini otomatis ya, bulan, hari, tahun. Jika sudah, kita sesuaikan tema, kita masukkan header atau kop yang saya kirimkan di grup. Kemudian kita download teman-teman bisa membuat kop sendiri atau ini di sini kita pakai kop sekolahan. Kita taruh di download agar mudah dicari. Kemudian kita upload. Kita jelajahi, cari file yang tadi, download. Nah, ini kop yang tadi itu. Kopnya berupa gambar ya, JPG. Kalau sudah muncul seperti ini, maka kita klik selesai. Nah, sudah masuk kopnya. Kemudian kita setelan. Nah, kita atur setelan. Samakan seperti ini. Rilis nilai segera. Responden dapat melihat poin total. Kita on kan. Kita biarkan poinnya 0. Jangan kumpulkan jawaban. Kumpulkan alamat email. Jangan kumpulkan. Kemudian izinkan respon. Pokoknya samain seperti ini. Ya. Silakan perhatikan dengan seksama settingannya seperti ini, disamakan saja. Nah, itu jangan lupa ini dinonaktifkan agar siswa tidak perlu login untuk mengisi soalnya. Kalau sudah, kita klik kirim, kita pilih yang tengah sini, persingkat URL, kita salin, kemudian kita ke WhatsApp, kita kirimkan ke saya atau yang berkepentingan. Kita kasih keterangan. Nah, kita sudah mendapatkan link untuk mengakses soal
ulangan. Nah, sudah selesai. Oh iya, ada yang lupa tadi. Nah, judul di sini harus kita sesuaikan judulnya. Nah, kita klik saja, sudah otomatis. Kemudian kita klik di sini. Nah, setelah itu sudah. Nah, gitu saja. Kemudian kalau akun Belajar ID bagaimana settingannya. Nah, saya akan menjelaskan settingan di akun Belajar ID. Nah, ada sedikit perbedaan di akun Belajar ID ini. Nah, sesuaikan saja sesuai yang saya atur di sini. Disamakan saja. Kita tidak menggunakan Chromebook, jadi tidak usah dihiraukan. Kemudian sesuaikan seperti ini. Nah, ini settingan jika kita menggunakan akun belajar.id. Nah, sesuaikan saja seperti ini. Restrict ini sangat penting agar di uncheck atau di off kan. Kemudian ikuti seperti ini. Bapak Ibu bisa play pause atau memberhentikan videonya kemudian dilanjutkan.